Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prisdini Raspati, NIM G14170036. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan rencana penelitian saya yang berjudul Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Video Trending YouTube Indonesia di bawah bimbingan Ibu Dr. Insinyur Indahwati MSI dan Bapak Geri Alvarito Estat MSI. Adapun pokok bahasan yang akan dipaparkan adalah latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, dan daftar pustaka. Menurut survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mengenai penetrasi dan perilaku pengguna internet di Indonesia periode 2019 sampai dengan 2020, sebanyak 73,3% penduduk Indonesia menggunakan internet. Angka tersebut setara dengan 196,71 juta jiwa dari total populasi 266,91 juta jiwa penduduk Indonesia. Sebanyak 51,5% dari jumlah penduduk Indonesia yang menggunakan internet, alasan utama mereka menggunakan internet adalah untuk media sosial. Salah satu media sosial yang paling banyak digunakan adalah YouTube. Menurut Hootsuite Januari 2020, pengguna YouTube yang berusia 16-64 tahun mencapai 88%. Saat ini YouTube bukan hanya sebuah situs berbagi media, melainkan sumber penghasilan. Karena hanya dengan mengunggah video, seseorang dapat menghasilkan uang. Dalam penelitiannya, Yowaneta et al. 2020 menyatakan, YouTuber atau content creator dapat menghasilkan uang atau keuntungan melalui AdSense pada setiap video yang diunggahnya. AdSense bekerja dengan memasukkan iklan ke situs content creator atau ke dalam video yang diunggahnya. Semakin terkenal seseorang di YouTube, maka semakin banyak jumlah penonton video, maka AdSense yang didapatkan akan semakin meningkat. YouTube menyediakan laman trending untuk membantu pengguna mengetahui apa yang sedang terjadi di dunia. Laman trending menampilkan video yang menarik bagi banyak penonton, clickbait atau sensasional, dan lain-lain. Video yang ditampilkan di laman trending berbeda-beda untuk setiap negara. Daftar video pada laman trending diperbarui setiap 15 menit sekali. Sebuah video YouTube dapat menjadi trending salah satunya ditandai dengan jumlah penonton. Umumnya, video yang masuk ke dalam laman trending akan mengalami kenaikan jumlah penonton. Penelitian sebelumnya terkait dengan analisis video trending YouTube dilakukan oleh Barjasteh et al. Pada tahun 2014 dan Gayakwad et al. Pada tahun 2020. Keduanya melakukan analisis terhadap video trending dan membandingkan beberapa peubah pada video trending dan tidak trending. Keduanya menggunakan metode eksplorasi data. Barjasteh melakukan analisis video trending dan hasil yang didapatkan adalah jumlah subscriber maupun jumlah views untuk saluran video yang trending lebih tinggi daripada yang tidak trending. Gayakwad melakukan analisis video trending dan hasil yang didapatkan adalah seseorang tidak cukup dengan hanya mengetahui waktu terbaik mengupload video untuk menghasilkan banyak penonton agar video menjadi trending. Banyak hal-hal yang perlu diperhatikan. Rencana penelitian saya dimaksudkan untuk membantu para content creator mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi video menjadi trending di situs YouTube, agar AdSense yang didapatkan pun meningkat. Jika pada penelitian sebelumnya hanya menggunakan eksplorasi data, pada penelitian ini saya mencoba menggunakan pemodelan, dan metode pemodelan yang saya gunakan adalah regresi logistik. Metode regresi logistik merupakan salah satu pendekatan model matematis yang sederhana, karena tidak memerlukan asumsi kenormalan dan kehomogenan ragam sisaan. Video yang digunakan memiliki dua kemungkinan, yaitu trending dan tidak trending. Hal ini berarti peubah respon yang diamati berskala kategorik dan memiliki dua kategori, sehingga metode regresi logistik biner dapat digunakan. Tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan metode regresi logistik biner dalam klasifikasi video trending dan tidak trending YouTube Indonesia, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh pada video trending YouTube Indonesia. Penerikan contoh acak sistematik atau systematic sampling adalah salah satu teknik pengambilan data contoh, yaitu dengan memilih secara acak
mencetak satu elemen dari elemen pertama pada kerangka contoh, dan setiap elemen ke K selanjutnya, dengan awalan yang ditentukan secara acak. Penarikan contoh acak sistematik adalah pilihan alternatif dari penarikan contoh acak sederhana, karena contoh yang terambil lebih merata di dalam populasi sehingga memberikan informasi yang lebih banyak. Penarikan contoh acak sistematik dapat dilakukan untuk mengumpulkan contoh menurut lokasi atau pola waktu tertentu secara berkala. Pada regresi logistik, tidak diperlukan adanya asumsi kenormalan, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, tetapi tidak diperbolehkan adanya multikolinearitas. Adanya multikolinearitas menyebabkan kemungkinan hasil uji Wald masing-masing peubah tidak signifikan. Salah satu cara untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah menggunakan nilai VIF atau Variance Inflation Factor. Nilai VIF yang kurang dari 10 menunjukkan tidak adanya masalah multikolinearitas. Model regresi logistik dengan K peubah penjelas diformulasikan sebagai berikut. Fungsi Vx merupakan fungsi non-linear. Regresi logistik tidak memodelkan peubah respon secara langsung, tetapi melalui transformasi peubah respon ke peubah logit, yang merupakan logaritma natural dari odds ratio. Fungsi linear dinyatakan dengan fungsi Gx. Pendugaan parameter beta pada regresi logistik dilakukan menggunakan metode kemungkinan terkecil. Parameter beta I akan diduga dengan memaksimumkan fungsi maksimum likelihood menggunakan pendekatan logaritma natural untuk memudahkan perhitungan. Nilai dugaan bagi parameter beta I diperoleh dengan membuat turunan pertama dari fungsi log likelihood terhadap beta dengan menyamadengankan 0. Pengujian signifikansi parameter dilakukan secara simultan dan secara parsial. Uji simultan dilakukan untuk menguji pengaruh peubah penjelas secara keseluruhan menggunakan uji G dengan hipotesis dan statistik uji terlampir. Kriteria keputusan tolak H0 jika nilai statistik G lebih besar dari Q kuadrat K pada alfa tertentu, dengan K adalah derajat bebas, atau p-value kurang dari alfa. Uji parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing peubah penjelas terhadap peubah respon menggunakan uji Wald dengan hipotesis dan statistik uji terlampir. Kriteria keputusan tolak H0 jika nilai mutlak dari statistik uji Wald lebih besar dari Z alfa per 2 atau p-value kurang dari alfa. Pengujian kesesuaian model dilakukan untuk menguji apakah model yang dihasilkan sudah sesuai dengan data yang diamati dan sudah layak. Uji ini menggunakan uji Hosmer dan Lemeshow dengan hipotesis dan statistik uji terlampir. Kriteria keputusan tolak H0 jika p-value kurang dari alfa atau nilai statistik uji Hosmer dan Lemeshow lebih besar dari Q kuadrat dengan derajat bebas G-2 pada alfa tertentu. Penginterpretasian parameter pada model regresi logistik dapat menggunakan odds ratio. Pada analisis regresi logistik, diperlukan evaluasi untuk mengetahui seberapa baik model yang didapatkan. Salah satu ukuran evaluasi model regresi logistik biner adalah menggunakan tabel klasifikasi dua kelas. Tabel ini menunjukkan hasil klasifikasi pada titik potong tertentu. Menurut Agresti 2007, titik potong yang umum digunakan adalah 0,5. Ukuran ketepatan klasifikasi yang digunakan adalah APER atau Apparent Error Rate, akurasi, sensitivitas, spesifisitas. Evaluasi model dapat juga menggunakan kurva ROC. Kurva ROC memberikan informasi lebih banyak daripada tabel klasifikasi karena memberikan hasil prediksi untuk semua kemungkinan titik potong. Luas area di bawah kurva memberikan informasi kemampuan model dalam mendiskriminasi amatan positif dan negatif. Kategori hasil luas area di bawah kurva ROC menurut Kleinbaum dan Klein 2010 adalah sebagai berikut. Data yang digunakan adalah data primer hasil scraping dari media sosial YouTube. Scraping dilakukan pada laman beranda dan laman trending Indonesia. Informasi yang dapat diambil adalah seperti yang terlampir. Untuk pengumpulan data dikumpulkan selama 30 hari. Dengan menggunakan software RStudio, pengambilan data dilakukan dengan memanfaatkan API dari YouTube
Data video trending diambil menggunakan teknik penarikan contoh acak sistematik dengan waktu sebagai unit sampling. Karena video trending YouTube diperbarui setiap 15 menit, maka populasinya adalah 96. Nilai K atau interval waktu yang digunakan adalah 24 atau setara dengan 6 jam, sehingga dalam sehari dilakukan 4 kali pengambilan. Untuk menghindari pola periodik, starting point atau awalan diatur berbeda-beda setiap 10 hari. Tahap pra-proses data dilakukan pembersihan data, pemilihan peubah-peubah yang relevan, dan penghapusan video duplikat. Untuk pelabelan data, jika video diambil dari laman trending, maka akan diberi label 1, sedangkan video yang berasal dari laman beranda diberi label 0. Dan jika video yang terambil berasal dari laman beranda dan trending, maka akan dikategorikan sebagai trending sehingga diberi label 1. Selanjutnya adalah eksplorasi data untuk mengetahui karakteristik atau gambaran umum data. Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara peubah-peubah penjelas. Jika terdapat multikolinearitas, maka penanganan yang akan digunakan adalah yaitu dengan menggunakan metode regresi bertatar. Selanjutnya adalah pemodelan menggunakan regresi logistik, melakukan pengujian parameter secara simultan dan parsial, melakukan uji kesesuaian model Hosmer dan Lemaitre, lalu evaluasi model menggunakan tabel klasifikasi dan kurva ROC. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.